Organisasi Pemuda Lintas Iman memberikan apresiasi atas respons cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi berbagai dinamika masyarakat. Dalam silaturahmi di Istana Negara, 9 organisasi kepemudaan lintas iman hadir menyampaikan pandangan mereka. Namun, banyak dari harapan tersebut ternyata sudah lebih dahulu dijawab lugas oleh Presiden, mulai dari isu kebebasan beribadah hingga komitmen mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan bahwa pihaknya terkejut sekaligus bersyukur karena sejumlah aspirasi langsung direspons Presiden bahkan sebelum sempat mereka utarakan. Selain itu, para pemuda juga mengingatkan pentingnya evaluasi gaya komunikasi pejabat agar lebih empatik, terbuka, dan mengedepankan ruang dialog dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, 8 poin harapan disampaikan, mulai dari permintaan aparat keamanan bertindak terukur tanpa represif, jaminan kemudahan beribadah, hingga dorongan untuk membangun forum komunikasi rutin antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda. Pemuda lintas iman juga menekankan perlunya langkah nyata terkait isu ekonomi, seperti penundaan kenaikan pajak bumi dan bangunan, pencegahan PHK, serta percepatan program makan bergizi gratis yang tepat sasaran. Selain mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pemuda Lintas Iman juga menegaskan komitmen mereka untuk terlibat aktif dalam implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo. Ketua Umum YPI Ansor, Adin Johradin, bahkan menginstruksikan kader pemuda menjaga ketertiban dan keamanan demi mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Pesannya jelas, aspirasi harus dikawal, tapi aksi merusak hanya akan merugikan semua pihak. Kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi gaya komunikasi para pejabat, kementerian dan lembaga, pimpinan partai politik, para politisi agar lebih sensitif dan berempati dalam ucapan dan tindakan, serta lebih mengedepankan ruang dialog bersama masyarakat untuk belanja persoalan dan mendengar aspirasi masyarakat. Poin kedua tadi juga langsung dijawab dengan lugas oleh Bapak Presiden dan beliau memang langsung mengkonsolidasikan. Tadi hadir juga Ibu Ketua DPR dan Ketua MPR. Yang ketiga, kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk menugaskan aparat keamanan baik Polri, TNI, dan BIN untuk dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan terukur, tidak represif pada masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi damainya, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Keempat, kami juga meminta negara memfasilitasi dan menjamin kebebasan dalam beribadah dan memastikan kemudahan dalam mendirikan tempat ibadah dalam rangka kehidupan yang damai, toleran, serta mengevaluasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beribadah. Yang kelima, secara rutin dan aktif pemerintah membangun ruang komunikasi dan dialog bersama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat baik di tingkat nasional ataupun daerah untuk menyatukan visi dan konsolidasi gagasan program-program strategis pemerintah agar semakin cepat, meluas, dan berdampak. Poin 5 tadi juga langsung mendapat respon yang luar biasa, bahkan pertemuan silaturahmi semacam ini baik dalam situasi nasional yang sedang baik-baik saja atau mungkin sedang tidak baik, dijadwalkan rutin oleh Bapak Presiden untuk bertemu dengan para tokoh agama dan para tokoh pemuda dalam ormas keagamaan, lalu kemudian pimpinan buruh dan partai politik. Yang keenam, meminta Bapak Presiden untuk menindaklanjuti beberapa tuntutan masyarakat, antara lain terkait penundaan kenaikan pajak bumi bangunan, mencegah PHK dan membuka peluang lapangan kerja, memberikan kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja, serta implementasi program makan bergizi gratis yang tepat sasaran. Tadi juga langsung dijawab di depan pimpinan serikat buruh dan tokoh-tokoh agama terkait isu ini. Kemudian yang ketujuh, mendukung komitmen tegas Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Salah satunya dengan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR. Ini juga direspon Bapak Presiden bahwa beliau juga akan memperjuangkan ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Yang kedelapan, harapan kami yang terakhir yaitu mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo serta akselerasi program prioritas dan strategis pemerintah dengan melibatkan langsung seluruh kader organisasi pemuda lintas iman di seluruh Indonesia.
Demikian Asta Abipraya 8 harapan dari Organisasi Pemuda Lintas Iman. Ini ditandatangani oleh yang pertama Julfikar Ahmad Tawala, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua oleh Adin Jahuradin, Ketua Umum GP Ansor, sebelah kanan saya. Saya sendiri Stefanus Kusma, Ketua Umum Pemuda Katolik. Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum DPP Gamki. Kristan, Ketua Umum Pemuda Konghucu. Lalu ada Iputu Yoga Saputra, Ketua Umum Pemuda Prada. Ketua Umum Pemuda Hindu, minta maaf. Wiryawan, Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudi, dan hadir langsung Pak Bambang Patijaya sebagai Ketua Umumnya, Ketua Umum Pemuda Gemabudi. Kemudian ada Bung Masri Ikoni, Ketua Umum GPII. Dan yang terakhir Ahmad Nawawi, Ketua Umum Pemuda Matalul Anwar. Terakhir untuk menutup press conference dari Ketua Umum GP Ansor akan menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan media. Karena tadi Bapak Presiden sudah menjabarkan banyak hal, memberikan arahan. Oleh karena itu, semenjak malam ini, kami sebagai pimpinan Organisasi Kepemudaan Lintas Agama menginstruksikan kepada seluruh kader-kader kami di seluruh Indonesia dan tentu melibatkan bersama-sama dengan masyarakat untuk jangan ragu-ragu menjaga kampungnya masing-masing, menjaga fasilitas pemerintah, menjaga aset ekonomi, jangan sampai dirusak oleh siapapun, dan membatasi ruang gerak provokator agar tidak merusak kampung-kampung, desa-desa, dan daerah masing-masing. Oleh karena itu, ambil peran dalam hal ini agar segera kehidupan berbangsa, aktivitas sosial, ekonomi, masyarakat, bertani, nelayan pulih kembali, dan bangsa ini secara ekonomi akan kembali maju, kuat, dan jaya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi maklumat kepada seluruh kader. Jangan ragu-ragu. Selama aspirasi itu benar, maka kita kawal. Tapi kalau sudah merusak semua fasilitas, ini tentu akan merugikan kita semuanya. Maka ambil peran maksimal dan jaga Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.